Halo pemirsa Unila TV, tingginya angka penyebaran wabah cacar monyet membutuhkan concern lebih untuk setiap orang. Data menyebutkan bahwa per 1 November 2023 terdapat 29 kasus terkonfirmasi cacar monyet di Indonesia. Data ini cukup untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahayanya penyakit cacar monyet ini. Lalu apa saja langkah-langkah preventif yang harus diketahui dan dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit ini? Semua hal mengenai cacar monyet akan kita bahas langsung dengan ahlinya. Bersama saya Emilia Trirahmah, inilah program Healthy Unila. Oke, pemirsa Unila TV, di sini sudah bergabung dengan kita saat ini adalah seorang ahli dalam bidang kesehatan. Yaitu Dr. Dwi Indria Anggriani, benar ya dok ya? Anggraini. Oh Anggraini, ya oke. Dr. Dwi Indria Anggriani ya dok ya. Nah dari Fakultas Kedokteran dan sekarang menjadi staf medik fungsional bagian ilmu kesehatan kulit dan kelamin di RSUD Abdul Muluk ya dok ya? Iya betul. Oke. Nah di sini Dr. Ririn, benar ya dipanggilnya ya dok ya? Dr. Ririn. Di sini Dr. Ririn akan memberikan wawasan mendalam tentang cacar monyet. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya dok ya. Nah, sebenarnya cacar monyet nih apa sih dok? Oke ya, baik, terima kasih Mbak Emilia. Iya. Jadi cacar monyet ini kalau sekarang kita sebutnya Mpox ya. Mpox. 2022 tuh masih disebut monkeypox. Oke. Kalau di Indonesia tetap cacar monyet, tapi kalau global itu sudah sekarang di 2023 ini mulai mengenalkan istilahnya yaitu Mpox. Jadi cacar monyet ini kenapa disebut sebagai cacar monyet? Sebetulnya ditemukan awalnya itu adalah pada monyet-monyet percobaan. Dari tahun 1958 ada satu kumpulan hewan coba ya, animal model, dalam hal ini adalah monyet, tiba-tiba terkenalah gambaran kulit yang serupa dengan cacar monyet. Jadi ada bintil-bintil di monyet tersebut ya. Nah, kemudian awal mulanya di monyet dulu nih, di hewan ya. Kemudian berkembanglah di tahun 1970 di Afrika mulai ditemukan kasus cacar monyet pertama kali di Afrika Selatan. Berarti ya, dok, betul. Ya? Jadi kita kenal dengan namanya penyakit zoonosis, yaitu penularan penyakit yang awalnya pada hewan kemudian ditularkan ke manusia. Gitu ya. Nah, barulah kemudian berkembang ya, sehingga tadinya hanya ada pada negara Afrika, sampai disebut dulu itu penyakit Afrika ya. Kemudian berkembang yang membuat agak heboh di tahun 2022 karena ditemukannya di Inggris. Kebayang ya, Eropa terus dapat cacar monyet. Betul. Gitu ya. Padahal biasanya adanya di Afrika. Walaupun ditelusuri ternyata memang si pasien penderita Mpox tersebut memang habis perjalanan dari Afrika. Gitu. Jadi di sana kemudian ya sudah, kalau sudah sampai ke Eropa kan bisa nyebar kemana-mana kan. Betul. Nah, jadi berkembanglah sehingga kemudian WHO menyampaikan ini sebagai satu bentuk kegawat daruratan global. Indonesia ketemu 2021 kasus cuma saat itu. Kemudian stop, nggak ada perkembangan sampai di Oktober tahun 2023 ketemulah kasus kedua. Kasus pertama pasien ketemu, kemudian terdeteksi tidak ada penularan di kontaknya yang erat, kemudian diisolasi dan sembuh selamat pasiennya. Yang kedua ditemukan kasus Mpox di bulan Oktober 2023. Nah, ternyata setelah itu ketemu lagi. Banyak ketemu lagi. Betul. Gitu ya dok ya. Laporan di akhir November justru sudah mencapai 57 kasus. 57 Betul, kasus. walaupun 33 kasus sudah sembuh. Gitu. Jadi sembuh dia. Ada yang meninggal, tapi meninggal itu memang dia punya penyakit komorbid yang lain. Pasiennya ada meninggal dilaporkan, tetapi bukan karena Mpox-nya. Gitu, karena penyakit lain, komorbid atau penyakit penyerta yang lainnya. Kemudian sekarang ini kan bukan cuma di Jakarta, udah sampai di Banten dilaporkan, bukan hanya terisolasi di Jakarta, bahkan dilaporkan juga di Riau ditemukannya. Riau, ya. gitu. Jadi memang kalau udah terkena
satu penyakit, ini kan virus ya, virus, ortopox virus penyebabnya. Ketika ada metode yang tepat untuk menularkan, dia bisa kena. Gitu. Jadi tadinya dari hewan, mungkin hewannya ada kontak dengan manusia, sehingga tertular manusia. Sekarang penularan dari manusia ke manusia. Penularannya adalah melalui kontak erat. Kontak erat ya. Jadi dari dikatakan bahkan ya bisa dari kulit ke kulit itu bisa terkena. Jadi kayak sentuhan gitu ya? Ya, tetapi ada bagian dari kan dia punya ini ya, punya lesi kulit atau ada kelainan kulit berupa bintil, berupa lenting ya, berupa lepuh gitu. Berarti kayak cacar pada umumnya gitu ya, Benar. Dok ya? Cacar tuh kalau kita sentuh kan ada virus di situ, jadi bisa terkena kayak cacar. Bedanya penyebab virusnya. Kalau cacar itu varicella zoster virus, kalau ini adalah monkeypox virus, golongannya adalah orthopox virus. Nah, tadi kan dokter sudah menyebutkan beberapa daerah gitu ya, Dok, yang sudah terkena penyakit virus cacar monyet atau mpox ini. Nah, kalau di Lampung sendiri itu sudah ditemukan belum sih, Dok? Alhamdulillah ya, sampai saat ini belum ada laporan karena kebetulan saya bertugas di Rumah Sakit Abdul Muluk ya. Rumah Sakit Abdul Muluk ini rujukan utama ya, tersier di Provinsi Lampung. Memang kita sudah masuk istilahnya ini sudah di pemerintah sudah membuat beberapa rumah sakit awas atau waspada dengan kasus cacar monyet. Jadi kalau ada ketemu kasus gejala yang memang kita masukkan dalam kategori suspek, boleh dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Muluk, kita periksa, dan pemeriksaannya tidak hanya di dokter kulit. Kebetulan kalau saya kulit nih, tapi kita bersama-sama dengan tim dokter penyakit dalam, ataupun kalau pada anak dengan tim dokter anak gitu. Karena pada umumnya memang ketemunya di kulit duluan. Kayak gejala cacar air, tapi cacar airnya kok heboh, ada nanah-nanahnya. Gitu ya, Dok ya. Kalau cacar air kan cepat ya membaiknya, 2-3 hari dia udah pecah gitu ya, ketawanya cepat, dan kondisi pasiennya juga tidak lemah-lemah banget gitu ya. Kalau ini kan pasiennya biasanya datang dengan kondisi yang lebih lemah, kemudian gejalanya munculnya lebih banyak begitu. Dan memang ada populasi tertentu yang memiliki kerentanan terkena cacar monyet ini. Nah, tadi dokter sudah menyinggung tentang gejala-gejala gitu. Kalau misalnya lebih lengkapnya mungkin, Dok, gejalanya itu apa aja sih, Dok? Jadi gejalanya tuh sama seperti penyakit akibat virus. Cacar monyet ini adalah penyakit karena virus yang menimbulkan erupsi atau kelainan di kulit. Tentunya sebelum dia menimbulkan kelainan di kulit, penularannya bisa dari kulit ke kulit ya. Kontak kulit gitu. Sebelum dia menularkan ke kulit, pasti ada pertahanan tubuh kita yang bekerja, sistem kekebalan tubuh. Imun tadi ya, Dok. Betul, baik sistem kekebalan tubuh alami atau yang didapat, bekerja semua. Sehingga timbul gejala peradangan. Jadi ada demamnya, kita sebut prodromal ya. Kemudian badannya mulai ngerasa nggak enak, nyeri badan, nyeri otot, nyeri sendi ya. Kemudian pasiennya demam, mungkin dia merasa menggigil, kedinginan, disertai dengan adanya pembesaran kelenjar getah bening. Atau kita kenal dengan limfadenopati, karena kelenjar limfa itu merupakan salah satu organ tubuh yang bekerja pertama kali dan utama kalau ada infeksi virus. Jadi dia bereaksi kemudian membesar gitu. Tidak berapa lama ya, mungkin sekitar 2-3 hari sampai 5 hari bahkan muncul erupsi kulit. Ada bintil-bintil di kulitnya. Bintil-bintilnya ini bisa di tangan, bisa di kaki, bisa di mata sampai ke mulut ya. Dan penularannya ini kan ditemukan banyak pada kalau dari data ya, mayoritas adalah lelaki suka lelaki. Jadi melalui hubungan seksual. Ada di kelamin justru karena penularannya melalui hubungan seksual. Jadi ditemukan juga di kelamin. Beda dong dengan cacar air. Kalau cacar air kan jarang ada di area kelamin. Justru munculnya di muka, di badan, di kaki tangan, sampai ke kepala kan. Kalau ini ada ditemukan juga di area kelamin. Bahkan ada laporan kasus di Jakarta ya, yang terbaru nih, yang terupdate laporan kasusnya, case reportnya justru ditemukan awalnya di area kelamin, dikira kutil kelamin. Ternyata nyebar-nyebar, kalau kutil kelamin kan cuma hanya di area kelamin, nyebar ada juga di badannya, kemudian di area wajahnya juga ditemukan gitu. Jadi ketemunya
justru di kelamin duluan. Oh gitu ya dok ya. Oke. Nah kalau misalnya untuk langkah-langkah preventif atau pencegahannya bagaimana dok? Ya. Jadi penyakit cacar ya, cacar monyet ini sama kayak penyakit cacar yang karena virus dan ada manifestasi di kulit, kelainan di kulit. Kalau ketemu gejala dan tanda, kan kita yang penting sekarang ini adalah harus ada gejala dan tanda yang dikenali dengan baik. Jadi gejala dan tandanya adalah kelainan pada kulit, disertai dengan demam ya, kemudian pembesaran kelenjar, rasa badannya tidak enak, dan ada resiko kontak gitu. Justru di anak-anak belum banyak laporan kasusnya nih ya, banyaknya pada tadi orang dewasa. Kalau dikaitkan dengan hubungan seksual paling banyak adalah homoseksual, kemudian biseksual yang baik laki-laki dengan laki-laki, jadi dua-duanya ya biseksual ataupun heteroseksual. Nah tentunya karena laporan kasusnya banyak terkait dengan penularan hubungan seksual, kalau ada pasangan seksual yang punya gejala ini kita harus waspada. Ya, kita harus waspada, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ada orang yang erat dengan kita hubungannya ya, entah itu keluarga atau teman yang punya gejala pada kulit ya, kemudian kita lihat dia ada tanda-tanda prodromal, demam, nyeri otot, nyeri sendi ya, kemudian ada badannya rasanya lemah ya, tanda-tanda penyakit virus ada, segeralah kita dampingi teman tersebut atau klien tersebut untuk ke puskesmas dulu. Karena ini udah program pemerintah nih. Antar ke puskesmas, masuk ke program screening. Dari level puskesmas sebagai level pertama ya, pengobatan, itu dari screeningnya. Sekarang ada form screening, curiga nggak ini? Misal ya, kalau kayak dulu COVID karena virus juga ya. Ada screening awal, kita isi form screeningnya sehingga masuk di kategori suspek. Kalau suspek dirujuk karena penegakan diagnosisnya memang melalui PCR. Oh, jadi dia harus PCR dulu gitu ya? Tetap PCR. Jadi menemukan kasus positifnya adalah dengan PCR. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada suspek dampingi cepat, kemudian kita hindari kontak langsung. Ya, jadi kalau mau kontak mungkin atau mau merawat pasien dengan cacar monyet ya atau ada keluarga, kita pakailah APD. Oh, jadi harus pakai APD gitu kayak COVID kemarin gitu ya? Enggak selengkap COVID ya, karena dia kan sampai saat ini bukti ilmiahnya tidak cukup kuat mengarahkan ke arah penularannya melalui droplet udara. Jadi melalui kontak langsung itu yang paling utama. Mungkin hanya dengan menggunakan APD handscoon atau mungkin masker ya, hanya itu. Jadi nggak sampai pakai APD lengkap seperti COVID waktu itu. Oke. Kalau misalnya dampaknya di masyarakat gitu dok, itu bagaimana dok? Jadi Mpox ini kan memang angka mortalitas kita sebut. Betul. Mortalitas menyebabkan kematiannya rendah ya. Tapi morbiditasnya cukup tinggi. Kesakitannya apalagi kan beberapa kasus itu dilaporkan Mpox dengan HIV misalnya. Jadi related banget ini ya. Jadi kalau ada kekebalan tubuh yang lemah, tapi kan kekebalan tubuh lemah bukan pada HIV saja ya. Ada orang dengan penyakit autoimun misalnya, atau orang-orang dengan memang kondisi imunodefisiensi terkait dengan nutrisi yang buruk misalnya, atau pasien punya penyakit tertentu sehingga lemahnya sistem imunnya. Nah, pada orang-orang dengan kerentanan ini, maka kita harus lindungi dong. Jadi kalau ada yang punya bergejala, ya ada baiknya memang dihindarkan kontak dengan penderita. Gitu. Oke, nah sebelumnya kita udah membahas mengenai faktor gitu kayak dok ya. Terus ada penularan, juga ada gejala. Nah, sekarang mungkin kalau misalnya tadi langkah-langkah preventifnya, kalau sekarang mungkin langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakatnya gitu ya dok ya? Iya. Atau sama aja gitu dok? Jadi gini, tadi saya juga lupa sampaikan nih ya, pemerintah kan mengikuti program dunia ya WHO, ada program vaksin. Oh iya, betul. Ya, jadi ada vaksinnya memang untuk Mpox ini. Vaksinnya ada boosternya juga ya. Oh iya. Seperti smallpox lah, ini juga ada vaksinnya. Vaksin ini tapi karena keterbatasan jumlah vaksinnya, maka diberikan pada populasi beresiko. Jadi nggak dijelaskan gitu ya? Iya, populasi beresiko adalah populasi yang memang
tadi saya sampaikan, misal pasiennya ini memang punya resiko kontak erat dengan pasien Mpox, itu harus divaksin. Dan di booster gitu juga, ya. 1 bulan kemudian di booster. Tapi seperti kita nih masyarakat yang memang tidak ada istilahnya ya, tidak ada kontak erat dengan pasien dengan Mpox, saya pun ya sebagai nakes nggak divaksin. Beda dengan COVID ya, ini beda. Jadi memang karena keterbatasan masih dilimitasi adalah orang yang punya kontak erat dengan pasien yang sudah dinyatakan positif Mpox berdasarkan PCR. Itu vaksinnya. Kemudian gimana kita nih ke PHBS? Iya, Mbak Emil, berarti ya nyangkut PHBS ke itu lagi ya, Dok, perilaku ya. hidup bersih dan sehat itu penting. Cuci tangan jangan lupa. Apalagi sekarang katanya kan COVID udah mulai ini lagi ya, terdeteksi lagi ya. Jadi PHBS itu utama. Semua bisa bermula dari tangan. Jadi Mpox ini kontak dengan tangan, nempel ke mukosa mulut, hidung ya atau mata, lebih cepat untuk masuk virusnya. Gitu. Jadi PHBS itu utamakan juga cuci tangan tuh nggak boleh lupa. Gitu, langkah cuci tangan yang baik. Nah, kalau misalnya cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat nih, Dok, kayak biasanya kan kayak alah cacar doang gitu ya, Dok ya, kalau di masyarakat. Nah, kalau untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi ancaman penyakit seperti Mpox ini bagaimana, Dok, caranya? Jadi Mpox ini ya gini, kalau cacar air itu kan saya supaya masyarakat lebih paham ya, lebih memudahkan masyarakat nih. Seperti cacar air nih. Cacar ini banyak pada anak-anak sekolah. Kalau ada satu yang sudah kena cacar air, maka disuruh istirahat dulu sekolahnya. Iya, biasanya izin ya, Dok. Iya, diistirahatkan supaya tidak menularkan teman-temannya. Begitu pula dengan Mpox. Kalau sudah ada yang tersuspek Mpox nih, maka dia harus diisolasi. Tapi isolasinya cukup isolasi mandiri. Ya kayak cacar air lah. Jadi jangan juga menjadikan Mpox ini seperti kita momok dulu. Menakutkan banget gitu ya, Dok. Seperti dulu kayak COVID gitu ya, sampai begitu ininya ya. Enggak, isolasi dia mandiri dan dia bisa, karena pada umumnya kalau tidak disertai dengan gangguan imun, kekebalan tubuh, Mpox ini kondisi badannya fit kok. Dia bisa aktivitas mandiri. Bisa beraktivitas sendiri, ngurus dirinya sendiri ya. Yang penting diisolasi supaya tidak mudah menularkan ke orang lain, terutama yang kontak erat gitu dengan pasiennya. Nah, kalau peran masyarakat yang dapat membantu nih, Dok, dalam mengurangi resiko penyebaran cacar monyet selain dari PHBS tadi mungkin yang sudah dijelaskan gitu. Kalau ketemu suspek tadi saya sampaikan gejala-gejala kita curiga nih ya, apalagi kalau pasiennya habis berpergian. Satu, yang kedua kita tahu bahwa ini orang yang dekat dengan kita ini adalah orang yang punya resiko. Kan udah saya sampaikan nih ya, memang resikonya banyak melalui hubungan seksual. Datanya jelas nih, bukti-buktinya jelas, laporan kasusnya kebanyakan pada populasi tertentu itu jelas. Nah, kalau ada ini kemudian pasiennya punya gejalanya adalah erupsi di kulit, karena gampang mengenalinya kan, lebih mudah. Ada timbul keluhan di kulit. Kita kan aware ya, kalau ada keluhan di kulit kayak cacar air berapa mudah sih kita tahu ya. Kadang-kadang guru di sekolah itu tahu kalau muridnya cacar air lebih dulu daripada orang tuanya. Karena muncul lentingnya di sekolah. Terus gurunya telepon misalnya atau memberitahu, ini harus istirahat, ya kan? Nah, jadi kalau ketemu seperti itu jangan cuek aja, nggak peduli. Kasih tau, kamu ada ini nggak, habis berpergian nggak, habis kontak nggak? Kalau ada, mintalah dia untuk segera screening. Jangan sampai lost lewat. Nggak tahu dia ketemunya di kampung, ketemunya di kabupaten, di desa-desa gitu ya. Yang kurang paham karena gitu ya, kita Dok, kurang paham. Penting sekali untuk edukasi bahwa gejalanya itu muncul erupsi di kulit. Gitu ya, disertai dengan gejala terkena infeksi virus yang lainnya tadi. Nah, kalau misalnya dari penyembuhan pasiennya gitu biasanya apakah minum obat atau ntar dia bakal sembuh sendirinya gitu, Dok? Ya. Nah, jadi untuk Mpox ini sampai saat ini ya tidak ada terapi khusus antivirus. Tidak ada terapi khusus antivirus karena penelitian untuk antivirus pada Mpox ini juga belum ada kaji ilmiah yang
yang valid level of evidence-nya, bukti ilmiahnya ya. Sehingga belum disarankan mendapatkan obat antivirus tertentu. Beda dengan HIV. Atau beda dengan COVID ya. Beda ya, berkembang. Atau berbeda juga dengan cacar air. Cacar air, bahkan cacar air pun sudah jelas bukti ilmiahnya kalau ada cacar air diobati dengan antivirus. Kalau Mpox belum, sehingga belum ada tata laksana khusus terkait dengan obat antivirus. Kecuali kalau ada pasien dengan kondisi tubuh yang lemah, kekebalan tubuh yang lemah, maka ada tata laksana tersendiri. Jadi ikut protokol, diberikan obat untuk virus dan meningkatkan imunomodulator, kita bilang, meningkatkan kekebalan tubuh pasien sehingga nanti pasien ini kuat badannya untuk melawan sendiri virus Mpox, karena sampai saat ini dikatakan Mpox ini sebetulnya bisa self-limited disease gitu loh. Penyembuhan sendiri iya, gitu ya? Kalau tidak ada komplikasi. Satu. Kedua, kalau kondisi gizinya baik, tubuhnya baik, ya kekebalannya baik, dia sebenarnya dalam waktu rentang 7-14 hari, bahkan paling lama 3 minggu bisa sembuh. Jadi yang diobati adalah gejalanya. Simptomatis kita bilang, gejala simptomatisnya. Kalau dia punya demam, kita atasi demamnya. Kalau ada batuk pileknya, kita atasi batuk pileknya. Sesak nafas, kita atasi sesak nafasnya, misalnya begitu. Oke, baik. Nah, ada nggak sih dok resiko penyakit dari cacar monyet atau Mpox ini yang dapat menimbulkan dampak jangka panjang gitu dok? Oke ya. Jadi kalau untuk jangka panjang dari Mpox, karena kasusnya kan belum banyak ya dilaporkan di manusia. Sejauh ini bukti ilmiahnya belum ada komplikasi yang berat. Tadi saya sampaikan ada yang meninggal, tapi meninggal ini bukan karena penyakit Mpox-nya, tapi karena penyakit penyertanya yang menyebabkan pasien meninggal sebetulnya. Kalau yang lain rata-rata sembuh dan tanpa meninggalkan komplikasi. Dilaporkan seperti 33 kasus kan sembuh di Indonesia ya, dan itu tanpa komplikasi. Nah itu ada kayak ninggalin bekas-bekas gitu nggak sih? Kalau bekas itu ya secara estetik ya, namanya ada lapisan kulit yang rusak, menimbulkan scarring, seperti cacar air. Misal kalau kerusakannya dalam, maka dia bisa menimbulkan scarring atau bekas kayak bopeng lah di kulit gitu. Tapi itu bisa hilang nggak dok? Dalam terapi ya, khusus lah. Kayak cacar lah. Cacar air kan kalau bekas tuh datang ke saya terus dok mau ngilangin bekas cacar air, kita terapi. Bisa. Nah. Ada nggak sih dok penelitian terbaru nih yang sedang dilakukan untuk mengatasi atau mencegah penyebaran cacar monyet secara global gitu? Iya, jadi sekarang itu sedang berkembangnya tadi penelitian terkait dengan vaksin sedang berjalan ya. Kemudian terapi cacar monyet juga dalam kajian, karena kan untuk penelitian ilmiah yang paling baik adalah uji klinik. Nah uji klinik karena kasusnya tidak banyak Mpox ini mungkin belum bisa pada level yang paling tinggi, randomized control trial. Jadi masih pada penelitian-penelitian yang tadi case report gitu ya, dalam level itu. Kasus kontrol terkait dengan terapinya begitu. Yang lagi dikembangkan vaksin. Ya, tapi belum ada hasil terkininya, masih dalam proses belum kajian. Ya, dalam berjalan. Oke, dok. Nah, kalau tentang vaksin tadi nih, dok. Berapa lama sih dok kalau vaksin itu dapat bertahan gitu dok? Sejauh ini rekomendasi untuk vaksin pada pada Mpox hanya dilakukan booster 1 kali. Tapi kita tidak tahu berkembangnya seperti apa ke depannya dan dilakukannya pada orang dengan resiko kontak dengan Mpox. Jadi dia belum positif Mpox, kemudian dia punya resiko, maka dilakukan vaksin dan di booster. Ya, vaksin itu sebetulnya butuh booster ya. Kan berbeda-beda jenis vaksin itu. Jadi untuk vaksin Mpox sendiri bertahannya berapa lama? Mungkin masih tadi saya bilang masih dalam tahap kajian. Ilmiah. Iya. Nah kalau vaksin tadi itu seberapa baik sih dok dapat mencegah dari penyakit Mpox ini dok? Nah dikatakan justru mencegahnya sangat baik. Oh iya? Ya sangat baik untuk mencegah terjadinya Mpox pada orang dengan resiko kontak erat gitu. Makanya kalau ada kontak erat sekarang tata laksananya langsung divaksin gitu ya dok ya. Dengan kontak erat dengan bukti yang jelas ya. Kontak erat dan bukti jelas, dan pasien tersebut memang yang kontak erat sudah terbukti positif Mpox-nya. Mpox bukan suspek saja.
Oke, nah kalau bisa dapat vaksin itu bisa dapat di mana? Dalam program. Jadi masih dalam program. Dalam program Kementerian Kesehatan nanti itu memang di level masih di level pemerintah. Oke. Ya karena ini menurut ini kan masih kasus new emerging disease ya. Yang namanya baru itu pasti programnya terus berkembang. Betul. Misal vaksinnya ini kan dalam jumlah terbatas, sehingga kalau mau divaksin itu adalah populasi tersendiri. Bisa jadi di kemudian hari dia berkembang untuk seluruh masyarakat, sangat dimungkinkan gitu ya. Apalagi penelitian vaksin Mpox ini kan lagi dikembangkan gitu. Oke. Nah, mungkin terakhir nih Dok, ada nggak sih pesan dari Dokter Ririn sendiri mengenai penyakit Mpox ini? Ya. Terima kasih Mbak Emil. Ini penting nih untuk masyarakat ya, untuk pemirsa TV Unila juga. Jadi pertama kalau kita memang ada gejala berupa ruam-ruam seperti cacar air, kemudian kita ada kontak ya, atau misalnya kita punya kecurigaan ya, mungkin kontak erat tidak, tapi kita ada kecurigaan ada teman atau keluarga yang menderita Mpox, maka ada baiknya setelah kita punya gejala segera periksakan dan jangan malu gitu ya. Jangan malu, jangan takut, justru periksakan untuk dilakukan screening. Periksakanlah awalnya di puskesmas dulu nih sebagai layanan tingkat pertama. Betul. Nanti kalau dicurigai suspek dari puskesmas kita ikuti alur untuk masuk ke tahap rujukan. Oke. Begitu. Berarti Jadi ketika sudah ada suspek dirujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut. Itu. Kemudian pesan yang penting lagi adalah untuk promosi kesehatan perilaku hidup bersih dan sehat tidak boleh abai. Iya betul. Ya, kadang kita abainya ini yang banyak yang abai. Ya, abai sehingga nanti inilah yang menjadi pintu masuk dari awalnya virus apapun bahkan. Iya betul. Bahkan ya common cold, selesma itu juga bisa masuk kalau kita nggak PHBS sudah kita abai ya. Iya betul. Cuci tangan tuh kita abaikan. Mungkin itu pesannya. Itu ya Dok ya. Nah oke. Jadi pemirsa Unila TV terlihat jelas nih ya bahwa Mpox ini bukanlah hal yang bisa diabaikan ya Dok ya. Nah, masyarakat juga perlu memahami resiko yang dihadapi dan upaya-upaya yang dapat dilakukan bersama untuk mencegah penyebarannya. Nah, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Dokter Ririn yang merupakan seorang dokter spesialis kulit kelamin mengenai penyakit Mpox ini. Nah, dengan hadirnya talk show ini diharapkan masyarakat dapat lebih aware terhadap penyakit cacar monyet dan juga dapat menerapkan langkah-langkah preventif yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, terima kasih untuk Dokter Ririn yang sudah meluangkan waktunya nih ya berbincang bersama tim Unila TV hari ini. Ya, terima kasih Mbak Emil. Oke, semoga juga masyarakat bisa lebih aware lagi ya Dok ya, agar penyakit Mpox ini bisa stop gitu lah ya Dok ya. Oke, pemirsa Unila TV itu dia tadi program Healthy Unila. Saya Emilia Trirahma selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih. See you on the next video and bye-bye.